Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat hidayah, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan amal soleh dengan mempelajari sabda-sabda Nabi, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, setelah beberapa pekan ya kita libur, akhirnya kita kembali lagi. Tentunya kuantitas amal, terutama amalan-amalan sunnah, antara di bulan Ramadan dengan di selain bulan Ramadan jelas berbeda. Di bulan Ramadan amalan-amalan yang sifatnya tambahan itu memang meningkat drastis. Nah, sehingga seandainya amalan-amalan sunnah di bulan ini misalnya tidak seperti di bulan Ramadan, yaitu tidak menjadi masalah gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah amalan wajib. Jika ada yang ketika Ramadan itu melaksanakan amalan wajib, tapi di selain bulan Ramadan tidak lagi mengamalkan amalan yang wajib. Oleh karena itu, ketika kita membahas soal apa yang diistilahkan dengan istiqomah, yaitu satu kondisi yang sangat Allah ridhoi, itu istiqomah, maka ukurannya itu amalan wajib. Jadi di dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis ya, itu ada yang dinamakan dengan istiqomah. Jadi istiqomah itu secara bahasa itu berasal dari kata istaqoma, kata kerja yang artinya lurus, istaqoma. Tapi dia kalau dihilangkan tuh huruf-huruf tambahannya, ya berasal dari kata koma yang artinya berdiri tegak. Itu secara bahasa. Nah, koma kemudian ditambahi beberapa huruf menjadi istaqoma. Nah, kemudian masdarnya istilahnya istiqomah gitu. Padanan kata di dalam bahasa Indonesia yang paling mendekati dengan istiqomah itu adalah konsisten gitu. Nah, konsisten itu sendiri di dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya apa? Tetap dalam satu keadaan. Konsisten, tetap dalam satu keadaan, tidak berubah. Ayat Al-Quran yang mungkin paling layak untuk senantiasa kita ingat yang membahas istiqomah itu diantaranya yang ada di surat Fussilat gitu.
ayat 30 atau 31. Jadi di situ Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, singkatnya orang beriman dan istiqomah gitu. Maka saat dia mau meninggal itu akan ada para malaikat yang mendatanginya dan menghiburnya gitu. Yang para malaikat itu mengatakan, kamu jangan khawatir, ala takhafu wala tahzanu, kamu juga jangan sedih, tidak perlu sedih, wa absyiru, dan bergembiralah bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembira karena kamu akan mendapat surga nanti yang sudah Allah janjikan. Apalagi ayat-ayat berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, bahwa orang yang istiqomah itu mendapat penjagaan dari para malaikat, baik ketika masih di dunia maupun di akhirat. Nah, istiqomah menurut Umar bin Khattab itu adalah konsisten terus-menerus melaksanakan amalan-amalan yang secara fikih hukumnya wajib, dan konsisten dalam meninggalkan maksiat, dosa besar. Ya termasuk orang yang tobat pastinya. Nah, amalan sunnah yaitu tambahan. Baik sekali kalau dia bisa konsisten di atas amalan yang wajib lalu ditambah dengan sunnah. Sehingga harapannya minimalnya gitu, selesai Ramadan kita tetap konsisten dalam mengamalkan amalan-amalan yang wajib. Baru setelah tertib amalan wajib kita, nah silahkan menambah yang sunnah-sunnah gitu. Itu istiqomah level tinggi ya, nanti bisa menjadi wali Allah kalau gitu, berdasarkan hadis, yaitu orang yang konsisten melaksanakan amalan wajib lalu konsisten lagi melaksanakan amalan sunnah, itu level tinggi lagi, tidak sekedar istiqomah. Kan ada kemungkinan ada orang Islam yang ketika Ramadan itu melaksanakan amalan tidak melaksanakan amalan wajib, tapi nanti setelahnya dia melaksanakan amalan sunnah. Yaitu misalnya orang yang tidak puasa Ramadan tapi ikut sholat id. Ramadan hukumnya wajib, sholat id hukumnya sunnah secara umum. Ini contoh kekeliruan dalam prioritas amal. Atau orang ketika Ramadan sholat isya, sholat maghrib, asar, duhur, subuh, tapi selesai Ramadan tidak sholat lagi, ya ini juga tidak istiqomah berarti kan. Nah, ini sebagai pembukaannya sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang ada dalam Bulughul Maram. Jika tidak salah ingat, pembahasan terakhir di bulan Ramadan itu kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis tentang zakat, diakhiri zakat fitri atau zakat fitrah, jika tidak salah itu sudah. Kemudian sepertinya kita juga sudah masuk bab yang baru setelah zakat fitri atau fitrah, yaitu bab tentang sedekah. Jika tidak salah ingat, sedekah ini pun juga sudah. Nah, tinggal hadis nomor berapa dari bab sedekah ini yang sudah kita bahas gitu. Nah, ada yang ingat tidak ini? Misal hadis nomor 610 ya, kita beri judul tentang
keutamaan sedekah yang dirahasiakan. Dalam arti sedekah yang tidak diceritakan, sedekah yang tidak diviralkan gitu. Dan waktu itu sudah kita tambahi, ya kita tambahi. Memang sedekah yang seperti ini tidak diceritakan, tidak diviralkan itu luar biasa pahalanya. Tapi Allah juga menganggap baik gitu orang yang sedekah tapi diceritakan ke orang lain, tapi diviralkan ya. Asalkan dia tetap ikhlas kan gitu. Karena di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Intu ba'du shadaqati fanihimma hi." Jika kamu menampakkan sedekahmu fani'immahi, itu bagus sekali. Itu bagus sekali kata Allah. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu merahasiakan sedekahmu dan memberikannya kepada fakir miskin, itu lebih baik, gitu aja. Nah itu sudah kita bahas ya. Termasuk yang nomor 612 misalnya. Yang judulnya mendapat kenikmatan surga karena sedekah. Nah yang nomor 612 ini siapa yang ingat ini? Ini sudah belum nih 612 nih? Belum ya? Berarti baru 610 dan 611 ya. Ya, yang kita ingat yang hadis nomor 610, 611 itu pun sudah sepertinya. Atau malah belum tuh. Tentang keutamaan merahasiakan sedekah. Ya sudah tahu. Nah, ini. Jadi sekarang 612 ya. Iya, halaman 82, hadis nomor 612, masih tentang sedekah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin kasahullah min khudril jannah. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allah min thimari jannah. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullah minar rahiqil maktum. Rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi linun. Terjemahnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi. Beliau bersabda, seorang muslim manapun itu yang memberi pakaian kepada muslim lainnya yang tidak mempunyai pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari pakaian surga. Dan seorang muslim manapun yang memberi makan seorang muslim lainnya yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya buah dari buah-buahan surga. Terakhir, dan seorang muslim manapun yang memberi minum seorang muslim lainnya yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Ini yang dimaksud judul tadi, bisa mendapatkan kenikmatan surga itu lantaran sedekah. Dan kita tahu ya, sejak awal sudah diterangkan bahwa sedekah ini hukumnya sunnah, sedangkan zakat hukumnya wajib. Dan kita tahu ya, salah jika orang itu melaksanakan yang sunnah tapi malah meninggalkan yang wajib. Seperti tadi, sholat id ikut gitu, tapi sholat 5 waktu tidak gitu. Tapi beda dengan sedekah ini gitu. Bisa saja orang itu tidak zakat tapi rajin sedekah, dan itu betul. Beda, karena memang zakat itu kan syaratnya ketat, ya kan. Hartanya mencapai nisab harus itu, yaitu senilai 85 gram emas 24 karat.
Akhirnya orang Islam yang zakat tuh ya yang benar-benar kaya gitu loh. Nah ini sedekah agak lain di situ. Artinya kita itu ya hendaknya gemar sedekah gitu. Walaupun itu sunnah, tidak perlu khawatir kita belum melaksanakan zakat karena memang harta kita belum memenuhi zakat kan gitu. Beda dengan sholat gitu ya. Nah, tapi ya Ibnu Hajar mengatakan hadis ini riwayat Abu Dawud, di dalam sanadnya ada kelemahan. Ini terjemah dari wa fi isnadihi linun. Kelemahan itu maksudnya berarti hadis ini ya meragukan gitu minimalnya. Meragukan ini Nabi mengatakan begini tidak. Itu yang dimaksud hadis ini ada kelemahan seperti itu. Nah di bawahnya kita cantumkan ya sebab kenapa ini dianggap lemah gitu, dianggap ya meragukan apakah Nabi benar-benar mengatakan gini atau tidak itu. Minimalnya ya disebabkan adanya salah satu orang yang meriwayatkan hadis ini, maksudnya salah satu orang yang menyampaikan hadis ini yang diperdebatkan ulama. Orang itu layak tidak menjadi istilahnya perawi hadis. Nah, itu bisa dibaca halaman 83 yang atas. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi hadis ini? Kalau maksudnya menyikapi dalam arti menyampaikan hadis ini, ya disampaikan tidak apa-apa, asalkan disampaikan juga bahwa menurut Ibnu Hajar hadis ini apa? Meragukan gitu. Dengan begitu kita sudah selamat gitu. Jangan menyampaikan hadis yang seperti ini langsung Nabi bersabda tanpa keterangan, ya keliru. Nabi bersabda tapi hadis ini menurut Ibnu Hajar seorang ahli hadis, hadis yang meragukan. Adapun balasan orang yang sedekah sudah sangat jelas di Al-Quran ya banyak, di dalam hadis yang jelas sahih ya banyak. Tapi yang persis seperti ini, nah ini yang meragukan gitu. Kemudian masuk hadis nomor 613. Judulnya mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga sebelum sedekah gitu. Ya ini dari sisi logika fikihnya jelas. Mencukupi kebutuhan hidup sendiri keluarga hukumnya wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah gitu. Dan ternyata ada teks dalilnya. Ibnu Hajar mengatakan wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadi sufla wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqati makana an dhuhri ginan wa man yasta'fif yu'ifahullah wa ma yastaghni yughnihillah muttafaq alaih wa lafdzul Bukhari. Terjemahnya dari Hakim bin Hizam dari Nabi, beliau bersabda, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nanti ada penjelasannya ya. Tapi maksud tangan di bawah ini adalah yang minta gitu. Kalau sekedar menerima itu belum tentu jelek ya. Kalau sekedar menerima itu belum tentu jelek. Kalau minta itu memang sudah kurang bagus gitu. Kenapa menerima itu belum tentu jelek? Ya kalau menerima dalam arti menerima upah, yaitu seimbang antara orang yang memberi upah dan yang menerima upah. Yang memberi upah dia karena telah memanfaatkan tenaga dan keahlian orang lain kan gitu. Nah orang lain yang dia sewa ya memang layak dapat bayaran. Nah sehingga pada akhirnya kan yang dimaksud di bawah ini yang minta, bukan yang menerima. Tapi bukan itu perhatian kita ya. Berikutnya artinya mulailah dari yang wajib engkau tanggung biaya hidupnya. Maksudnya ini mulailah memberi orang yang biaya hidupnya itu menjadi tanggunganmu gitu. Kemudian sedekah terbaik adalah dari kelebihan harta setelah nafkah keluarga tercukupi. Ini terjemah dari an-dhuhri gina gitu.
An-dhahri ghina menurut keterangan dalam syarah hadis ya seperti ini terjemahnya. Malah sedekah yang terbaik itu adalah dari harta yang sisa. Kelebihan harta itu maksudnya sisa. Sisa dari apa? Sisa setelah kita mencukupi kebutuhan diri dan keluarga. Loh, berarti itu memberi orang lain sisa. Ya memang begitu kata Nabi. Karena ya, kalau tidak begitu nanti pada akhirnya kurang ikhlas. Bayangkan misalnya jelas-jelas anak istri kita tuh butuh nafkah gitu. Uang yang jatah untuk nafkah anak istri itu malah kita sumbangkan kemana untuk sedekah gitu. Itu pasti anak istri kita protes. Kalau protes pasti kita pada akhirnya ya menyesal gitu. Nah, menyesal itu kan tanda tidak ikhlas akhirnya, tidak rela uangnya diberikan ke orang lain. Padahal anak istrinya ya butuh. Nah, itu rahasia kenapa Nabi mengatakan khairus shadaqati makana an-dhahri ghina. Jadi ini bukan soal sisa, tapi ini soal apa? Prioritas. Mana yang harus lebih didahulukan. Dan itu masuk akal sekali gitu. Kemudian siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya juga. Dan siapa yang merasa cukup hanya dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya. Muttafaqun alaih. Redaksi hadis ini dari Imam Bukhari. Jelas hadisnya sahih ya, valid, tidak diragukan lagi. Nah, halaman 84 itu ada penjelasan tadi ya, tentang tangan di atas dan tangan di bawah. Nah, untuk fikih hadisnya seperti yang kita singgung tadi, bisa dibaca sendiri ya. Ada sedikit tambahan ya sebelum kita pindah hadis nomor 614. Memang ada ulama yang mengatakan gini, hadis ini beserta isinya, terutama soal sedekah terbaik itu kriterianya seperti tadi, itu adalah untuk umumnya orang Islam. Hadis ini berlaku untuk umumnya orang Islam yang imannya ya rata-rata gitu. Nanti memang ada hadis yang itu khusus untuk orang Islam yang imannya level tinggi, semisal Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Nah, itu mungkin mereka sekeluarga gitu ya, dengan keimanannya gitu. Mungkin rela sehari lapar demi menyedekahi fakir miskin gitu. Itu lain, yaitu itu lain. Maka kalau kita membaca secara hadis ini itu akan kita temukan seperti itu. Hadis ini, syariat ini berlaku untuk umumnya umat Islam. Ya seperti kita ini. Yang terbaik itu ya setelah kita punya uang sisa, setelah kita menafkahi diri sendiri dan keluarga. Nah, sisanya itu untuk sedekah itu terbaik itu. Ya maksudnya terbaik daripada sisa uang untuk beli sandal lagi misalnya. Padahal sandalnya masih bagus loh. Lebih baik daripada untuk beli HP lagi. Padahal HP-nya juga masih lumayan, bisa untuk komunikasi. Itu loh maksudnya kan gitu. Adapun tadi Abu Bakar keluarganya itu ya jelas mereka ini imannya level tinggi ya. Jatah nafkah dikurangi untuk sedekah, keluarganya nggak akan protes gitu. Kan gitu. Dan satu hadis lagi barangkali nomor 614, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyu shadaqati afdal qal juhdul muqil wabda biman ta'ul akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, sedekah seperti apa yang paling utama? Mirip dengan yang tadi sebetulnya. Yang tadi Nabi langsung menjelaskan, sedekah yang terbaik itu begini. Coba ini ditanya gitu. Nah, Nabi menjawab, yang sesuai dengan kemampuan. Sedekah yang paling bagus adalah yang sesuai dengan kemampuan.
kalimatnya berbeda dengan yang tadi ya, tapi maksudnya jelas sama ini. Karena dengan iman yang rata-rata gitu ya, terus dia memaksakan sedekah di luar batas kemampuannya, ya akhirnya dia akan menyesal nantinya. Kalau menyesal nanti mengurangi keikhlasan gitu. Kemudian Nabi mengatakan lagi, dan mulailah dari orang yang kamu wajib menafkainya. Maksudnya mulailah memberi sisa uang yang kamu punya kepada orang yang memang wajib kamu nafkahi sehari-harinya, semisal anak dan istri. Jadi kalimat terakhir ini ada isyarat gitu ya, bahwa yang namanya sedekah itu bisa juga diberikan kepada anak istri. Berarti itu maksudnya adalah tambahan dari nafkah gitu. Iya, tambahan dari nafkah itu juga dinamakan dengan sedekah. Jadi memang kata sedekah itu luas sekali. Makanya kan ulama ada yang mempopulerkan sedekah Jumat kan gitu. Nah itu yang menerima sedekah Jumat itu apa fakir miskin? Tidak. Apakah itu salah? Ya tidak juga, karena sedekah memang seperti itu, longgar gitu. Cuman di surat Al-Baqarah yang saya kutip tadi, sedekah yang terbaik itu ketika diberikan fakir miskin ya. Tapi tidak dilarang memberi sedekah kepada yang lain. Dalilnya hadis ini. Contohnya menyedekahi anak dan istri yang sudah dinafkahi gitu loh. Nah, itu. Kata Ibnu Hajar, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, jelas ini ada yang mensahihkannya, sehingga kita tidak ragu memang Nabi mengatakan seperti tadi. Ya, tidak terasa tinggal 6 menit ya menjelang sholat Isya. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pertama setelah libur. Nah, kita manfaatkan aja untuk tanya jawab ya, atau barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu ya, dipersilahkan. Ya. Kembali ke zakat fitrah. Ada sebuah masjid itu menunjukkan zakat fitrah itu misalkan 2,7 juta, dengan 2,7. Dan biasanya jamak itu setelahnya di atas 2,7, misalkan 3 atau berapa. Jadi tadi beras yang diambil itu 2,7, sisanya itu disendirikan. Nah, sisa nanti dianggap sedekah, nanti diberikan pada orang yang lain yang membutuhkan, misalnya fakir miskin, misalnya panitia dan macam-macam. Oh ya, ya. Pertama memang ini ada kaitannya dengan perbedaan penafsiran ukuran zakat fitrah atau zakat fitri yang Nabi katakan 1 sok, atau yang dikatakan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ya, bahwa Nabi itu mewajibkan zakat fitri so'an min tamrin, so'an min syair gitu lah. 1 sok itu berapa kilogram, berapa liter. Nah di situ ada perbedaan penafsiran yang kita tahu ya, penafsiran paling kecilnya itu 2,2 sekian tuh ada. Penafsiran yang mungkin paling tinggi itu 3 kilogram. Itu pertama, sehingga yang zakat fitri atau zakat fitrah 2,7 kilogram ya jelas sudah sah, jelas. Itu pertama. Nah, soal panitia yang melakukan seperti tadi, karena status panitia itu adalah wakil gitu. Wakil, yang akadnya jelas ini wakalah dalam fikih. Aturan fikihnya itu wakil itu tidak boleh berbuat, melakukan sesuatu di luar tugas yang diwakilkan gitu.
Nah, aturan fikihnya begitu. Nah, tinggal dilihat saja yang dipraktekkan di masjid tadi, yang saat panitia menyisihkan lebih dari 2,7 itu, dia melakukan itu ya. Apakah sudah diketahui oleh jamaah masjid atau belum? Kalau sudah diketahui ya sah, sudah. Nah, sudah diketahui tidak ada penolakan dari jamaah, rela-rela saja. Nah, itu sehingga itu sudah secara tidak langsung sih panitia sudah melakukan sesuai apa yang ditugaskan oleh orang yang menunjuknya menjadi wakil gitu. Nah, maka solusinya yang paling enak itu ya diumumkan aja sejak awal gitu. Ini kita menentukan zakat sebesar 2,7 kg gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu-ibu yang zakatnya lebih dari itu, maka kita sisihkan, kita statuskan sebagai sedekah. Nah, diumumkan ya, tahu semua tuh jamaah masjid, tidak ada yang menolak, mengiyakan, dan ada. Nah, itu salah satu solusi yang paling enak gitu. Memang harus ada itunya, harus ada pembicaraan sebelumnya, diketahui oleh orang yang zakat. Nah, baru itu sah sebagai atau sah secara fikih gitu. Karena penafsiran satu sok kita sudah tahu ya, antara 2,2 sekian kilogram atau 2,5, 2,7 tadi itu ada 3 kilogram juga gitu. Nah, itu penafsiran semua. Nah, itu barangkali jawabannya. Ya, masih ada waktu sedikit ya, 1 atau 2 menit. Ya. Ya, ada itu. Jadi di surat Al-Baqarah itu ya, sebetulnya Allah membahas infak, infak sedekah gitu. Tapi Allah menyisipkan itu penjelasan tentang sebab-sebab pahala sedekah itu bisa hilang gitu. Jadi surat Al-Baqarah itu ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, kalian jangan menghilangkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza. Pertama, dengan mengungkit-ungkit sedekah tersebut gitu ya. Yang kedua, bil adza, dengan pernyataan yang menyakiti fakir miskin yang diberi sedekah. 2. Lalu Allah menyebut lagi, kalladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Orang yang seperti itu seperti orang yang infak tapi pamer. 3, berarti pamer. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir, juga seperti orang yang infak tapi tidak beriman kepada Allah. 4, tidak beriman kepada Allah dan akhirat, pamer, menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah, dan mengungkit-ungkit terus itu. Nah, maka tadi ketika Allah mengatakan di ayat yang lain, intu bentu shadaqati fa ni'mahi, jika kalian menampakkan sedekah kalian itu baik sekali, maksudnya ya menampakkan sedekah, menviralkan sedekah, tapi bukan pamer, tapi tidak menyakiti perasaan fakir miskin, tapi tidak dalam rangka apa, mengungkit-ungkit. Nah, dalam rangka apa contoh sedekah yang dilakukan terang-terangan baik? Ya contohnya dalam rangka supaya memotivasi orang lain supaya sedekah, karena dia tahu dia termasuk orang yang ditokohkan gitu, dan dia tahu orang-orang terdekatnya itu kaya tapi jarang sedekah gitu. Nah, itu tambahannya. Jadi bisa saja pahala sedekah itu hilang gitu.
Fakir miskinnya sih tidak pengaruh, dia memang berhak menerima. Mau yang menyedekahi pamer apa nggak ngaruh. Ini soal fakir miskin yang menerima. Ya, apa? Ya konten itu tinggal lihat tujuan dan niatnya. Kalau niat jelas tadi niatnya. Ya, kalau tujuannya dokumentasi supaya dia tidak dicurigai menggelapkan ya atau membawa lari dana umat yang berupa sedekah, ya bagus saja. Ya, diviralkan ini sedekah ya dari ini sekian, nah itu. Karena dia diberi amanah, tidak diviralkan nanti dia dituduh macam-macam, kan gitu. Itu ya bagus saja. Ya, barangkali ini semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.